Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Saudara mengatakan, ya saya sudah 20 tahun jadi orang Kristen. Saya orang Kristen dari kecil. Saya sudah diajar sejak lahir itu diajak oleh bapak mama saya berdoa. Tetapi mari perhatikan sebentar, kapan kita sangat perlu berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong buka pikiran kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Buka hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan yang kami butuhkan seumur hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca ayat firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur 50 ayat 15. Demikian bunyinya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Ada 3 hal di sini. Yang pertama ialah Tuhan menyuruh kita berseru. Berseru artinya bukan berbisik. Jadi berdoalah dengan suara keras. Saudara belum pernah dengar saya berdoa. Pagi-pagi selesai kami persekutuan, kami menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, baca renungan, dan kemudian sesudah itu Ibu Selvi pergi keluar bawa anjing-anjing kami, dan saya menyanyi sekitar setengah jam. Menyanyi dan berdoa dengan bersuara, tapi tidak kedengaran sama orang. Karena saya bunyikan keyboardnya keras-keras supaya orang tidak dengar apa yang saya doakan. Jadi saudara sekalian, mari kita praktekkan. Kalau sudah perlu Tuhan, masa sudah berbisik kepadanya, kecuali seperti kasus nanti saya akan saudara baca dalam 1 Samuel pasal 1, di mana Ibu Hana cuma mampu komat-kamit mulutnya, sehingga dikira mabuk oleh Imam Eli karena dia sangat bersusah hati. Saudara sekalian, hari ini kita belajar satu jenis doa, yaitu berseru kepada Tuhan. Ya. Kemudian apa yang kedua? Saudara lihat di situ, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, kata Tuhan sendiri. Jadi berserulah kepadaku. Kalau dia suruh kita berseru kepadanya, maka dia pasti jawab dong. Pasti, karena dia yang suruh kita berdoa. Itulah kekuatan saudara sekalian. Kalau kita sedang berdoa, kita ingat Tuhan yang suruh kita berdoa. Kalau perlu saudara hafal ayat ini. Tuhan, Engkau yang suruh saya berdoa dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam tantangan hebat yang saya alami sekarang. Maka jawablah aku Tuhan. Maka jawablah anakmu ini Tuhan. Jawablah hambamu ini Tuhan. Saya bilang begitu kepada Tuhan. Mengapa? Dia janji. Ya. Atau kalau kita bawa ke perjanjian baru, Matius pasal 7 ayat 7 dan 8, Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Konteksnya apa? Konteksnya khotbah di bukit. Lah, kalau Tuhan yang nyuruh kita minta, cari, ketok pintu, maka Tuhan pasti bukakan pintu, berikan apa yang kita minta. Jadi jangan ragu-ragu saudara sekalian. Itu namanya iman. Oke. Sekarang kita teruskan lagi.
Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ini yang kita sering lupa, saudara sekalian. Kalau kita sudah diluputkan oleh Tuhan dari kesesakan tadi, maka kita disuruh Tuhan untuk bersyukur. Terima kasih kepadanya. Siapakah Tuhan itu untuk kita? Dia Bapa kita. Masalah kita terima uang dari Bapa kita, kemudian kita diam-diam aja pergi? Nggak mungkin dong. Kalau kita tinggal dalam keluarga yang normal, selalu katakan, kita kasih permen kepada anak, kemudian kita ajar dia, ya, terima kasih dong. Nah, begitu juga kita dengan Bapa di surga. Jangan pernah lupa bersyukur. Ada hamba Tuhan yang lain yang mengatakan, kalau kita hidup, bangun pagi dengan bersyukur, siang bersyukur di tempat pekerjaan, malam bersyukur, mau tidur bersyukur, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Ada banyak orang, apalagi sudah tua seperti saya, ya, bangun pagi mengeluh, aduh pinggangnya sakit, aduh kakinya sakit. Kita akan didera oleh penderitaan sepanjang hari itu, karena kita sudah mulai dengan apa? Ucapkan keluhan, bersungut. Saya diberi umur 72 tahun sekarang. Aduh, saya tidak bisa bayangkan. Satu hari saya melihat seorang pendeta teman kami, dia sudah doktor, dia master, dia juga dosen, bahkan menjabat ketua bidang apa di STT itu, saudara sekalian. Selain itu dia gembala jemaat yang sangat dikenal luas oleh orang. Dia meninggal minggu lalu kalau tidak salah saya. Dia meninggal bagaimana keadaannya meninggal? Umurnya berapa? 53 tahun. Saya 72 sekarang. 19 tahun lebih tua dari dia. Apa saya tidak perlu bersyukur? Oh, bersyukur sungguh-sungguh. Bangun pagi saya ucapkan, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Kalau saya masih hidup, berarti Tuhan mau pakai saya untuk mempermuliakan namanya. Itu dia, saudara sekalian. Jangan pernah melupakan hal seperti ini dalam hidup kita. Jadi tadi, berseru kepada Tuhan, Dia jawab, dan kita sambut dengan bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami ikut prosedurnya Tuhan, berdoa, minta jawaban daripada Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab doa kami, maka kami mulai lagi bersyukur, dan ajar kami keadaan baik atau buruk dalam hidup kami sakit atau sehat, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dan memberi kami masih kesempatan untuk hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.